Kembali lagi bersama saya, Dr. Kevin Effendi, pada live IG Rumah Sakit Mary Cilandak. Pada hari ini kita akan membahas seputar tentang kesehatan. Tentunya IG Live ini akan memberikan edukasi-edukasi mengenai kesehatan. Nah, tema untuk hari ini adalah tema ambeien atau wasir dengan judul apakah wasir bisa sembuh sih? Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Dr. Chris Banu, spesialis bedah. Jadi Dr. Chris Banu ini merupakan dokter full timer, dokter bedah di Rumah Sakit Mary Cilandak. Baik, selamat pagi dok. Selamat pagi Sobat IG. Nah, jadi Dr. Chris Banu ini merupakan dokter bedah lulusan dari Universitas Diponegoro. Boleh mungkin memperkenalkan diri dok? Ya. Selamat pagi, saya Dr. Chris Banu, spesialis bedah yang hari-hari berdinas di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Mungkin itu dulu, ya. Mungkin bisa ketemu sama teman-teman ya kalau memang mempunyai keluhan. Baik, jadi Dr. Chris Banu ini berpraktek setiap hari dari Senin sampai Jumat dan masalah-masalah bedah, operasi bisa dengan beliau. Nah, pagi hari ini dok, kita mau bicara tentang ambeien atau wasir ya dok? Ya. Jadi ini jadi bingung pertanyaan, ambeien sama wasir ini sebenarnya sama nggak sih dok? Sama ya, jadi langsung aja jadi biar lebih enak. Ambeien sama wasir itu sama, cuma bahasa yang beredar di masyarakat aja ya dok ya. Jadi ada yang bilang ambeien, ada yang bilang wasir, semuanya sama. Jadi secara terlihat di pasien itu memang benjolan gitu ya. Tapi kalau secara definisi untuk awam ya dok ya, sebutannya apa sih pengertiannya? Saya lebih senang memakai bahasa pelebaran gitu ya. Karena kalau takutnya masyarakat memahaminya kalau ada benjolan dikirain nanti tumor gitu ya. Ya jadi sebenarnya ambeien atau wasir itu sama ya dok ya, karena sama. Kita tuh di iklan, di TV, di radio tuh sering dengar ini obat ambeien, ada juga obat wasir gitu ya. Itu sebenarnya sama ya. Sama. Cuma mungkin beda bahasa. Beda bahasa ya. Nah kemudian jadi sebenarnya apa sih itu dok? Fixnya tuh kayak tadi apa pelebaran? Pelebaran apa itu dok? Jadi pelebarannya pembuluh darah ya. Jadi memang di area di area dubur atau anus itu memang di situ banyak sekali dok pembuluh darah gitu ya Sobat IG. Jadi di daerah situ pembuluh darahnya banyak sekali, dia melingkar. Jadi banyak cabang-cabangnya juga. Jadi kalaupun memang ada kelainan di situ, jadi sebenarnya untuk definisi atau kata ambeien atau wasir ya sebenarnya adalah pelebaran pembuluh darah yang di situ. Jadi yang bermasalah aslinya adalah pembuluh darah, karena pembuluh darah di daerah situ melingkar dan persis di bawah kulit. Oke, jadi pelebaran pembuluh darah tapi di dubur itu ya. Oke. Nah, gejalanya apa sih dok penyakit ambeien ini dok? Gejalanya bagaimana dok? Nah, jadi gejalanya banyak yang kadang orang langsung datang sama nyeri ya. Nyeri terus menonjol, jadi keluar benjolan. Itu biasa yang datang sering ke klinik ya. Sering ke klinik, ke praktekan saya di sini benjol. Tapi gejala awalnya yang perlu kita waspadai ini dok, kadang merasa gatel ya, ada sensasi-sensasi gatel sama sensasi perih katanya. Itu gejala-gejala awal tuh. Itu sama ada rasa sensasi tebal ya. Jadi tebal di daerah anus, terus dirasanya juga kok kayak gatel gitu, sering kayak gitu ya. Nah itu sensasi awal sebenarnya, walaupun tidak semuanya merasakan seperti itu. Tapi rata-rata pasien itu datang ke praktekan atau klinik itu pasti sudah dengan benjolan. Oke, jadi rasa ada benjolan. Iya. Oke dok. Nah untuk yang gejala-gejala seperti ini tuh kapan kita harus waspada, harus ke dokter seperti itu? Ya. Ketika harus ke dokter itu kadang pasien berbeda ya, karena ambang batas dari rasa pasien sebenarnya. Kadang ada pasien yang cuma kadang dok saya ngerasanya kok gatel gitu ya. Nah itu dia udah datang dia. Nah ternyata pas kita periksa memang ada dia derajat 1 yang kita bisa lihat di situ ya. Nah terus kadang ada pasien yang masih kuat, masih tahan segala macam. Nanti datang tiba-tiba udah derajat 3, kadang ada juga yang udah derajat 4 gitu ya. Jadinya sudah ya kalau boleh dibilang jadinya lebih besar ya. Oke. Jadi biasanya tergantung masing-masing ya. Tergantung masing. Oke, sebelum kita lanjutin lagi Sobat IG, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di live IG kita ditanya, nanti kita akan langsung bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa menanyakan langsung sama Dr. Chris Banu ya, sambil kita live IG ini. Nah, baik dok, tadi kan sudah gejalanya ya dok ya.
Terus habis itu apa sih kira-kira faktor-faktor resikonya bisa terjadi ambeien atau wasir? Nah, ini kalau yang zaman sekarang nih lucu ya sebenarnya. Jadi kalau dibilang kalau secara secara klinis atau literatur itu banyak penyebabnya yang kalau dijelasin di sini jadi panjang lebar. Tapi secara singkat aja dengan perkembangan zaman kayak gini, ini ada lebih ke habit ya, lebih ke habit. Contohnya gini misalkan. Wasit itu salah satu pemicu terjadinya itu kan dia melebar karena penekanan yang terus menerus. Ya misalkan kayak gini, kayak orang mengejar. Ya. Salah satunya yang mengejar paling sering itu adalah ketika kita berada di kamar kecil, ketika kita buang pagi atau rutinitas pagi gitu ya. Nah ketika kita itu sekarang ini kita duduk lama, jongkok lama, dan di dalam itu kadang kita main game atau baca koran digital segala macam, atau bahkan ya aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Nah itu yang jadi kadang tuh tanpa kita sadari, nah itu jadi penekanan terus ke bawah kayak gitu. Nah itu yang sering. Kemudian ditambah lagi zaman sekarang makanan semua kadang serba fast food, jadi kurang serat, kurang apa, orang kurang minum atau segala macam. Bahkan ada beberapa pasien saya yang memang ketika dia datang itu dia tidak ada riwayat, tapi dia cerita ketika ditanya aktivitas siapa, dok saya nge-gym, kayak gitu nge-gym ya. Jadi terserah setelah ditanya dia nge-gym itu kan ya beban berat ya kayak gitu. Jadi intinya sih kalau wasit itu yang paling sering itu karena memang terjadinya karena penekanan yang terus menerus ya. Apalagi ya ada pada ibu-ibu hamil yang kayak gitu kan, kadang dia setelah awalnya nggak ada, tapi setelah dia karena proses mengejar atau segala macam akhirnya muncul dan menetap. Gitu. Pada ibu melahirkan itu juga bisa ya? Bisa. Jadi ya karena proses mengejarnya ya. Oke, itu tadi faktor-faktor risikonya ya sobat gigi ya. Nah kita udah tahu nih faktor risikonya, penyebabnya, kemudian apa itu penyakitnya. Nah untuk pengobatannya sendiri bagaimana? Mungkin kita bisa cerita. Apakah ini perlu operasi atau tidak perlu operasi? Nah, itu. Ya. Jadi masyarakat itu masih takut ya. Sebenarnya bukan takut ya, tapi mereka yang ditakutin adalah setelah operasi itu nyeri. Nah, itu yang terjadi di masyarakat ya. Jadi dengan faktor-faktor itulah, jadi kadang mereka takut. Akhirnya datang ke klinik atau poli itu dengan kondisi yang kadang sudah besar. Sudah nyeri, sudah berdarah, sudah apa seperti itu ya. Nah itu satu. Kemudian tidak semuanya wasit itu dioperasi dong. Jadi derajat 1, derajat 2 ketika dia masih kecil atau masih bisa dikembalikan. Nah, ada beberapa pasien yang cukup direspon dengan obat aja, dia udah bisa aktivitas lagi. Tapi kalau secara penilaian medis, kalau misalnya tadi sudah derajat 3, kalau derajat 4 ya mau nggak mau dong kita harus operasi ya. Asalkan pasien setuju ya, itu aja. Kalau misalnya operasi sendiri dok, pemulihannya gimana dok? Nah pemulihannya, kalau pemulihan kita berdasarkan ini ya proses penyembuhan luka ya, itu pasti. Karena bagaimanapun juga bagian dari tubuh ketika terpapar atau terbuka atau ada luka, pasti proses penyembuhan luka. Itu tergantung ya dok ya, tata cara operasinya ya. Kalau yang ada di rumah sakit Marin Cilandak misalnya, gimana penyembuhannya? Apakah berapa lama mungkin? Proses nyerinya bagaimana? Mungkin bisa ceritain. Sejauh saya operasi untuk ambeien ya dok ya di sini, ketika pasien kontrol 1 minggu, mereka rata-rata sudah clean, sudah bersih. Karena saya mengajarkan bagaimana cara perawatan luka mandiri. Itu penting karena bagaimanapun juga luka itu walaupun di belakang ya di bawah itu harus tetap bersih, clean. Itu saya mengajarkan itu. Yang kedua lagi setelah operasi saya menggunakan metode ya. Metode itu bagaimana walaupun operasi biasa bahasanya ya tanpa menggunakan alat-alat modern kasarannya konvensional pun, saya bagaimana caranya pun menggunakan metode anti nyeri, anti nyeri dalam artian mengkombinasikan metode terus tata laksana terapi supaya pasien setelah post-op itu nggak nyeri dia. Nah, itu dan itu yang terjadi sampai saat ini ya, walaupun mereka testimoninya setelah di poli ya, karena saya selalu mengobservasi itu, Bu ada nyeri nggak atau Pak ada nyeri nggak, itu yang saya selalu observasi, yang saya selalu kembangkan supaya pasien yang berobat ke saya itu juga
jadi nggak takut dan mereka bisa cerita. Karena yang paling ditakutkan masyarakat itu pasca operasinya. Oke dok, ini mungkin yang penting juga. Untuk wasir ini di cover nggak sih dok sama BPJS? Oh iya. Untuk ambien atau wasir jangan takut ya. Jadi ini di cover ya, di cover sama BPJS. Kalau untuk saat ini jadi pasien tidak usah takut ataupun sobat IG tidak usah takut untuk berobat atau mengobati keluhan ini ya dok ya. Jadi karena memang BPJS juga meng-cover. Oke. Dok, ini kita mau masuk ke sesi mitos atau fakta ya? Oke. Yang pertama, makanan pedas itu bikin wasir nggak sih dok? Kalau makanan pedas bikin wasir atau enggak, kalau menurut saya, kalau secara keilmuan medis, setiap yang pedas, makanan pedas itu membuat pelebaran pembuluh darah. Ya, jadi kalau buat melebar pembuluh darah, semakin dia sering makan dan punya kebiasaan makan pedas, ya insya Allah. Jadi memang itu salah satu aja ya, tapi bukan faktor utama ya. Karena ada orang yang sering makan pedas baik-baik aja tuh, gitu kan. Terus kemudian yang kedua nih dok, kalau misalnya katanya kalau sekali ambeien dia nggak bisa sembuh dok, jadi bolak-balik. Ya, nah, ini kita lanjutkan yang tadi tuh. Jadi gini, orang sudah jangan lupa nih, sobat tiga jangan lupa ya. Di situ itu adalah pembuluh darah yang melingkar. Ya, jadi ketika satu sisi, ya, misalkan gini, dia ada ambien di jam 14, karena kita memakainya itu ya. Taruhlah gampangnya di jam 12, jam 6, 3 atau jam 9. Ada nih, karena di situ pembuluh darah yang utamanya yang besar ya. Di jam 3 dia besar, lain-lainnya nggak ada, kita operasi, selesai. Kebiasaannya sama aja dong. Dia makan pedas, di toilet lama. Ya jangan lupa pembuluh darah itu tidak satu, muncul lagi gitu. Sebenarnya yang awal mungkin sudah diobati, tapi dia ada yang tempat lain. Ada lagi. Memang ada beberapa. Iya, ada beberapa. Makanya ada beberapa pasien dengan stadium yang besar, taruhlah derajat 4 itu melingkar, bulat kayak donat. Gitu ya. Oke, terus kemudian ada ini kita satu fakta dok, katanya ambien itu ada hubungannya sama kanker ya dok. Nah, ini yang perlu dipisahkan ya. Makanya saya menggunakan bahasanya itu adalah pelebaran, bukan benjolan, walaupun akhir klinisnya adalah benjolan. Kalau dibilang hubungan, sebenarnya itu dalam bentuk klinisnya aja, ya. Tapi ketika kita melihat ada benjolan berulang di situ, ada sesuatu yang kelainan, wajib kita PAK. Ya, jadi memang kalau dilihat secara bentukan ada hubungannya. Karena di situ ada kondisi klinis di mana dia sepuh ya, makin dia tua, dia proses gerak ususnya kan berkurang tuh. Nah, jadi dia proses ngejen. Itu zaman dulu. Tapi begitu zaman sekarang, anak-anak muda juga bisa makan fast food, pedas, aktivitas ngejimnya overtraining, terus di toiletnya dia lama, duduk segala macam, ya banyak. Jadinya akhirnya pasien-pasien muda juga ada. Oke, ya dok. Jadi tadi mitos atau faktanya sudah terjawab sendiri dari Dr. Chris Banu. Ya, ini sekarang mungkin ada pertanyaan dari live IG, kita mau jawab dari pasien-pasien. Dok, ini pertanyaan, apakah benar wasir itu bisa timbul jika kurang makan sayur, dok? Nah, iya. Jadi timbulnya tadi itu sebenarnya bisa karena ketika seratnya tinggi, ya, bahasanya serat itu adalah untuk gampangnya adalah pelumas. Jadi kita tidak perlu mengejar. Begitu ada rasa rangsangan ingin buang air besar, itu dengan otomatis dia keluar sendiri. Dan konsistensi bentuk fesesnya atau BAB-nya itu jadi lebih lunak. Nah, beda tuh, kadang makanya kenapa ngejen BAB-nya atau fesesnya jadinya kayak keras gitu ya. Nah, jadi kita harus ngejen tuh. Nah, di situ seringnya. Jadi itu ya, jadi kan kita tetap harus makan serat, tetap juga minum air juga mesti cukup cukup. Pengaruh ambien atau wasir. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lagi, apakah operasi wasir di RSMC berapa harganya atau bisa pakai BPJS? Ini dok lebih jelas lagi ini. Kalau untuk harga ya, kalau untuk harga bisa datang ke poli atau ke klinik bisa ditanyakan langsung. Terus kemudian kalau estimasi karena kami menggunakan metodenya lebih berkembang, jadi
observasi mungkin bisa hari ini operasi, kalau tanpa ada kelainan lain-lain mungkin besoknya juga bisa pulang. Oke, jadi 1 hari ya dok ya? Ya, 1 hari. 1 malam ya? 1 hari 1 malam. Bisa menginap gitu ya. Oh iya dok, tadi lupa saya tanya. Dok, emangnya kalau ambeien atau wasir itu selain benjolan ada BAB berdarah ya dok? Iya. Itu gimana dok? Kenapa bisa berdarah tuh dok? Jadi ketika kita ngejen itu ya, kita ngejen ataupun kita ini di dalam itu pembuluh darah kan besar tuh. Nah, semakin dia besar, anggaplah coba bayangkan balon ya. Balon itu kita tiup terus lama-lama pecah. Jadi dia punya elastisitas pembuluh darahnya itu besar kecil. Suatu saat kita lupa ngejen, dia besar, dar pecah. Nah itulah dia berdarah. Nah gitu. Makanya kadang BAB-nya itu suka sering campur darah. Oke. Memang berdarahnya itu kayak netes atau kayak banyak langsung ini apa gimana dok? Netes, biasanya netes ya. Biasanya netes. Yang lebih sering itu netes. Oke. Ya dok, sobat IG, jadi itu juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan ya. Mungkin saat kita BAB kan kita lihat kalau misalnya sudah ada nyeri, perih, kemudian ada berdarah, itu juga sudah waktunya ya dok, konsul ya dok, baik ke dokter atau mungkin mau langsung ke dokter spesialis bedah seperti itu ya dok ya. Nah kemudian masih ada pertanyaan lagi mungkin dari sobat IG, kalau misalnya masih bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian dok, saya mau nanya lagi dok, untuk ambeien atau wasir ini dok, katanya kan ada hubungannya sama olahraga, kan sekarang katanya nge-gym nih dok. Jadi apakah biasanya orang yang nge-gym jadi ambeien gitu dok? Oh enggak. Tadi seperti dijelasin di awal ya. Jadi orang yang nge-gym itu tidak semuanya dia punya dan akan menjadi ambeien gitu. Yang penting semuanya itu selagi porsinya normal, tidak overtraining, ya it's okay, nggak ada masalah. Ya. Kemudian ini dok, tadi belum dijelasin juga, mungkin pencegahannya gimana dok? Biar kita jangan sampai nih kena ambeien gitu. Oke. Ini kan sebenarnya adalah penyakit kebiasaan ya. Salah satunya penyakit kebiasaan atau yang didapat. Jadi awalnya itu kita atasi dengan satu olahraga teratur aja. Beda sama rutin ya. Rutin itu kayak misalkan kita mesti yang tiap hari atau gimana itu rutin. Tapi minimal seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali sesuai kebutuhannya. Nah itu. Terus kemudian tadi serat. Ya, sayuran, minum air putih banyak, buah itu. Terus kemudian lagi hindari membaca atau menggunakan gadget saat di buang air besar. Nah itu, ini udah jadi porsi normalnya orang-orang ya sekarang, karena mengabaikan di toilet itu kan. Jadi time killer lagi pas itu kan, lagi BAB itu akhirnya lupa, tiba-tiba udah setengah jam gitu kan. Nah kayak gitu sih. Nah lain-lainnya sih mungkin kemudian kalau kita kerja sering aktivitas duduk, ya sempatkanlah setelah 2 jam kita berdiri. Nah, untuk melancarkan pembuluh darah, karena yang terjadi di ambien itu kan adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, jangan sampai ada sumbatan itu bukan langsung nyumbat gitu ya. Jadi dia kan kelipat ya. Kelipat karena tekan gitu. Nah, itu aja. Paling sih itu aja. Itu yang simpel aja. Simpel ya. Iya, tadi itu berbagai tips ya dari ini supaya kita kena ambien. Nah, bagaimana? Masih ada pertanyaan mungkin dari pasien? Nah, mungkin bisa take home message dari Dr. Chris Bandung mengenai ambien ini, bagaimana kita harus hidup sehat, kemudian bagaimana saran-saran kapan mungkin masyarakat atau sobat IG Live kita supaya mau konsul ke dokter seperti itu dok. Oke, baik. Take home message pagi ini untuk sobat IG yang memiliki keluhan, jangan ragu ataupun jangan takut ya untuk memeriksakan keluhan, karena jangan sampai terjadinya itu terlambat itu dalam artian posisi klinis itu udah muter ya. Apabila udah BAB-nya mulai berdarah, ada rasa gatal atau sensasi nyeri, ataupun yang memiliki kebiasaan BAB-nya itu sembelit, nah monggo silakan periksakan. Jangan lupa itu teratur, olahraga teratur, makan makanan yang berserat ya, terutama karena itu aja. Ya, minum air putih cukup, semuanya bisa teratasi.
paling itu yang tipsnya. Selebihnya kalau memang ada perlu konsultasi lain-lain, silakan datang ke Poli, kita akan kupas lebar lagi bisa. Oke, terima kasih Dr. Chris Banu. Sebagai informasi, jika pasien atau sobat IG Live ada yang mau berkonsultasi dengan Dr. Chris Banu, Dr. Chris Banu ada di Rumah Sakit Marin Cilandak setiap hari Senin sampai Jumat, bisa berkonsultasi dengan beliaunya langsung, pakar dari ahli bedahnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, langsung ke pakarnya langsung, ke dokternya langsung, jangan nanya ke orang-orang, nanti katanya jadinya informasi tidak tepat. Nah, satu lagi nih dokter, jangan takut sama wasir ataupun ambien ya. Kita harus periksa dan harus bedakan ya, pelebaran atau benjolan ya. Saya mau memisahkan paradigma itu dulu, pola pikirnya, mindsetnya. Memang sih benjolan ya, tapi jangan takut ya untuk periksakan. Itu aja dokter. Oke, ya. Baik, terima kasih Dr. Chris Banu atas waktunya. Terima kasih sobat IG Live yang sudah menonton pada hari ini. Sebagai penutup kita ya dari Rumah Sakit Marin Cilandak, ya dok ya. Ya. Baik, sobat IG Live, RSMC Cepat, tepat, akurat.